Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Kali ini adalah bab 4 kelas 9 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membahas tentang kelistrikan pada sel syaraf. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Sebagaimana diketahui, pada awal terjadinya listrik atau gejala listrik ditimbulkan karena ada aktivitas daripada partikel subatomik. Seperti diketahui bahwa atom itu terdiri dari nukleus dan dikitari oleh elektron yang mengelilinginya. Pada bagian inti terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Sedangkan yang mengelilinginya adalah elektron bermuatan negatif. Sehingga apabila ada selisih antara proton dan neutron, maka sebuah atom akan bermuatan. Misalnya pada gambar ini, atom menjadi ion positif atau jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Bila mana jumlah proton lebih sedikit atau elektron lebih banyak, maka menjadi ion negatif. Dengan demikian, atom netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Dengan demikian, awal mula terjadinya listrik karena ada partikel subatomik yaitu proton dan elektron. Kemudian medan listrik dan beda potensial listrik atau volt. Kemudian pergerakan partikel daripada subatomik terutama adalah elektron yang bergerak atau berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Berikutnya adalah timbul. Nah, seperti pada gambar ini, perpindahan elektron menuju ke proton. Dari kutub elektron ini yang negatif akan bergerak menuju ke proton, ke positif, kutub direction of electron flow. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup? Apabila kita mencubit bagian tangan atau bagian organ lainnya dicubit, maka itu dianggap sebagai sebuah rangsangan. Rangsangan ini akan diteruskan oleh sel saraf menuju otak. Pada saat diteruskan itulah menjadi sebuah impuls yang disalurkan ke otak. Apabila sudah sampai di otak, maka akan dipersepsikan apakah itu sebuah cubitan yang ringan, yang keras, atau yang sedang saja. Nah, perpindahan rangsangan dari organ menuju ke otak yang dibawa oleh sel saraf ini seperti arus listrik yang mengalir di rumah. Sehingga ini disebut dengan biolistrik. Jadi biolistrik yaitu gejala listrik pada makhluk hidup. Lebih detailnya, biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul sebagai akibat adanya rangsangan penginderaan. Kemudian, jangan membayangkan listrik pada makhluk hidup itu seperti listrik yang ada di rumah. Listrik pada makhluk hidup ini sangat kecil. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls? Perhatikan gambar yang ini. Nah, ini kalau bila diukur dengan voltmeter, maka daya atau energi yang terjadi, listrik yang terjadi itu sangat kecil. Di sini misalnya tertulis minus 70 mikrovolt. Jadi sangat kecil, sangat kecil. Namun demikian ini ada gitu, listriknya ada. Jadi sehingga disebut dengan biolistrik. Pada mengalirnya energi listrik atau elektron itu dialirkan dari bagian ujung sel ke ujung sel yang lainnya. Nah, nanti akan kita bahas sel saraf seperti apa. Berikutnya, pada bagian sel saraf yang bagian ujung yang pendek-pendek ini menerima rangsangan, menerima rangsangan, maka akan diteruskan menuju ke sel saraf yang panjang ini
dan berakhir ke ujung yang lain. Di bagian sel saraf ini, bagian luarnya atau kita sebutkan membran luar itu bersifat positif ya, dan di bagian dalamnya bersifat negatif. Jadi ketika sel reseptor tidak dirangsang atau sel saraf ini tidak ada rangsangan, maka membran sel dalam kondisi polarisasi. Artinya polarisasi itu muatan ion di luar membran yang ini lebih positif, dan di dalam membran itu muatannya lebih negatif, karena di luar itu terdapat ion Na+, dan di dalam terdapat ion K+, dan lebih banyak negatif. Kemudian apabila terjadi rangsangan, seperti tadi tangannya dicubit atau terjadi bagian vater Puccini-nya ditekan, bagian reseptor yang ada di organ di tangan misalnya, maka terjadi depolarisasi seperti ini. Depolarisasi itu ion positif masuk ke dalam membran ya. Jadi terjadi depolarisasi, saluran ion terbuka, ion Na masuk ke dalam sel dan ion K+ keluar sel. Jadi kebalikannya. Di dalam sel terjadi lebih positif dan di luar sel lebih negatif, karena tadi ion positifnya masuk, negatifnya keluar. Jadi kebalikan daripada polarisasi. Ini yang dinamakan dengan depolarisasi. Jadi perambatan arus listriknya yaitu polarisasi, depolarisasi, dan kembali lagi yaitu dengan repolarisasi. Jadi kembali lagi. Nah, ini bisa kalian lihat mengalir. Coba sekali lagi. Nah, positifnya masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, dan seterusnya. Mengalir sampai ke ujung sel saraf begitunya. Ini juga sama. Plusnya masuk ke dalam, negatifnya keluar, nanti dipompa lagi keluar, plusnya dipompa lagi keluar, dan seterusnya, sehingga merambat. Nah, berikutnya kita pelajari bagian-bagian sel saraf itu sendiri. Sel saraf, seperti kalian lihat, bentuknya seperti ini, memanjang. Bagian ini, yang pendek-pendek ini, rambut-rambut yang pendek, kita namakan dengan inti sel ya. Nomor A ini bagian inti sel yang ini. Kemudian yang pendek-pendek yang ini bagian B kita namakan dengan dendrit. Jadi dendrit ini yang menerima rangsangan dari luar, diterima oleh dendrit, kemudian dibawa ke badan sel saraf. Yang C dulu akson, yang panjang ini kita namakan dengan akson atau neurit. Kemudian bagian D namanya badan sel saraf, ini yang bagian D. Kemudian celah antar yang ini namanya nodus Ranvier. Pada akson itu terdapat sel-sel kecil nih yang namanya sel Schwann ya. Jadi ditempeli ya, ditempeli. Bagian yang F ujung daripada sel saraf namanya terminal atau bongkolnya di sananya, di ujungnya, terminal ujungnya. Nah, bagian yang D ini sel saraf yang kedua, yang berikutnya, yang ini yang ditunjuk biru-biru ini adalah sel Schwann dan memiliki selubung mielin, seperti lemak ya, selubung mielin. Sehingga pada bagian akson ini tidak seluruhnya terkena selubung mielin atau ditutupi sel Schwann, ada bagian yang tidak tertutupi, yang ini nih. Jadi celah-celahnya, celah-celah daripada akson yang tidak tertutupi sel Schwann kita namakan dengan nodus Ranvier. Jadi jalannya rangsangan diterima oleh dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel saraf, kemudian ke inti, diteruskan lagi ke akson, terus bergerak ke sini, diteruskan atau sampai ke ujung atau terminal. Dari ujung terminal berpindah ke sel saraf berikutnya atau berpindah ke organ, itu melalui mekanisme yang disebut dengan sinapsis. Yang ini nih, kita namakan dengan sinapsis yang ini. Ujung sel saraf, ini bongkol sinap, ini celah sinap, celahnya mitokondria, gelembung sinap. Jadi dendrit atau badan sel.
Jadi rangsangan yang sampai di ujung akan dialirkan ke sel saraf berikutnya. Yang merah-merah ini disalurkan ke sini. Yang merah-merah ini kita sebut dengan neurotransmitter. Nah, gambar yang lainnya, yang A, yang ini yang tadi cerita ujung sel saraf yang disebut dengan neurotransmitter atau sinapsis ya. Persambungannya dari ujung ke ujung sel ke ujung yang lain, sambungannya ini kita sebut dengan sinapsis. Neurotransmitter dilepaskan dari satu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Jadi di sini dialirkan Na+ ke sel saraf berikutnya. Dari yang ini disalurkan ke yang ini. Yang ini ya, pindah ke sini. Ini sel saraf berikutnya, terus sampai ke ujung lagi, disalurkan lagi, ini sinapsis lagi, dan disalurkan lagi. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Yang ini nih ya, impuls terus sampai ke ujung saraf berikutnya. Yang C, saat impuls telah mencapai ujung sel saraf berikutnya, neurotransmitter juga akan dilepaskan menuju sel tujuan. Yang ini, yang ininya misalnya organ. Nah, itu cara melanjutkan rangsangan. Ya, ini dicontohkan, terus bergerak rangsangannya ini dengan sangat cepat ya, ini kan diperlambat. Kecepatannya bisa mencapai 120 meter per second. Nah, kemudian sel saraf yang kita gambarkan tadi, kalau dibuka berkas sel sarafnya ini seperti digambarkan seperti kabel listrik. Satu kabel isinya beberapa kabel lagi di dalamnya yang ditutupi dengan plastik isolator, yang di dalamnya kawat tembaga. Nah, itu kabel listrik. Nah, pada sel saraf juga demikian. Ini terdiri dari kabel-kabel bekas kabel di dalamnya. Seperti ini. Berikutnya, akson yang panjang yang tadi mengalirkan impuls ya, tadi juga sudah digambarkan, itu memasukkan Na ke dalam, kemudian mengeluarkan K+ keluar. Jadi Na masuk, K+ keluar, tapi kemudian Na-nya dipompa lagi keluar. Nah, ini terjadi sebuah perambatan ini sampai ke ujung sel saraf berikutnya. Ketika sudah sampai ujung, nanti di ujung tadi Na-nya dialirkan lagi, di mana di sana ada antar dua sel namanya sinapsis ya, dialirkan Na-nya menggunakan neurotransmitter. Pergerakan impuls pada akson tidak bermielin atas dan akson bermielin. Nah, yang ini nih ya, yang ini bermielin, yang ini tidak bermielin. Ini tidak ada. Artinya celah-celahnya kita namakan dengan nodus Ranvier. Yang ada mielinnya, selubung mielinnya yang ini. Berikutnya macam-macam sel saraf. Ternyata sel saraf ada 3 macam. Yang pertama sel saraf sensorik atau aferen, kemudian sel saraf motorik atau aferen, kemudian sel saraf penghubung. Jadi dari tangan misalnya di organ itu sel saraf sensorik yang menerima rangsang, dibawa ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Dari otak atau sumsum tulang belakang disambung dengan sel saraf penghubung. Ya, jadi dari sini dulu sel saraf sensorik, kemudian sel saraf penghubung ke otak. Kemudian kalau otak memberikan instruksi, maka dialirkan instruksinya menggunakan sel saraf motorik atau eferen. Sebagai contoh adalah ini gerak refleks ya, ketika kaki misalnya terkena paku misalnya, ini berarti ada rangsangan. Rangsangan ini dibawa oleh sel saraf sensorik, ini yang biru. Terus dibawa, kemudian penghubung, yang hijau penghubung. Nah, di bawahnya ternyata ke sumsum tulang belakang. Karena ini adalah
gerakan refleks tidak dibawa ke otak tapi dibawa ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang keluar lagi instruksi yang warna merah ini, yaitu dibawa oleh sel saraf motorik. Akibatnya kaki bergerak dengan sangat cepat menghindar, sehingga pakunya tidak terlalu dalam. Nah, ini disebut dengan gerak refleks. Jadi urutannya rangsang, kena paku misalnya di bawah sel saraf sensorik, kemudian sel saraf penghubung, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian dikeluarkan instruksi ke sel saraf motorik, baru kemudian ke organ lagi. Kalau gerakan normal berarti rangsang ke sel saraf sensorik, sel saraf penghubung, ke otak. Jadi tidak ke tulang belakang tapi ke sumsum tulang belakang tapi ke otak. Nah, akan direspon, dipersepsikan oleh otak. Itu akan seperti apa instruksinya dari otak. Nah, ini lebih lambat daripada gerak refleks. Kalau gerak refleks lebih cepat. Berikutnya adalah hewan-hewan yang memiliki listrik. Hewan penghasil listrik. Yang pertama, ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disebut dengan ribuan sel elektroplex pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Nah, ini bentuknya seperti gajah, mulutnya ya seperti belalai. Yang kedua, ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tenaga listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga daya 220 volt. Wah, besar sekali ya. Lumayan, ini hampir sama tegangan listrik yang ada di rumah. Kemudian yang berikutnya, hiu kepala martil. Ini seperti martil nih maksudnya ya. Hiu kepala memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Wah, bisa kena semua mangsanya walaupun ada di bawah pasir. Jadi untuk menghindari keberadaan predator dan mengetahui letak mangsa. Berikutnya ada echidna. Echidna seperti landak ya bentuknya. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Yang ini ya berarti ada listrik bagian moncongnya. Jadi hewan ini memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Berikutnya adalah belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Nah, demikian beberapa hewan yang bisa menghasilkan listrik. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sel saraf dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.